Bu Neni, bagaimana kabarnya hari ini? Saya luar biasa. Bagaimana dengan Putri hari ini? Saya juga alhamdulillah sehat. Oh, Bu Neni, kemarin kabarnya mau mengadakan coaching ya. Jadi apa enggak Bu? Rencana saya hari ini memang sudah mengagendakan untuk melakukan coaching dengan Pak Dika. Iya Bu, rencananya hari ini Bu, saya mengagendakan ini coaching dengan Pak Dika. Oh begitu. Untuk persiapan coaching dengan Pak Dika, apakah Bu Neni sudah mempersiapkan peralatannya atau perlengkapannya? Yang jelas pada awal persiapan itu saya sudah sepakat dengan Pak Dika awalnya untuk melakukan coaching hari ini. Kemudian saya juga dengan Pak Dika sudah berusaha mempersiapkan berbagai jenis pertanyaan mengenai permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Pak Dika. Baik Bu Neni, tadi sudah mempersiapkan perlengkapannya untuk coaching ya. Bu Neni punya rubrik penilaian untuk yang dilakukan coaching nanti? Iya, pastinya saya sudah mempersiapkan beberapa rubrik penilaian yang akan saya berikan untuk meng-coach Pak Dika untuk melihat seberapa besar kemampuan Pak Dika mengajukan pertanyaan berbobot serta mengidentifikasi permasalahan dari diri. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya nanti, rencananya saya akan mencoba menggali Pak Dika bagaimana cara beliau mengatasi segala permasalahannya. Baik, Bu Neni sudah banyak ya rubrik penilaiannya. Untuk kedepannya ini coaching nanti kompetensi apa saja yang akan Bu Neni keluarkan nanti dalam proses coaching nanti? Baik, rencananya itu kan di dalam coaching ada 3 kompetensi ya, ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot. Nah, di sini yang saya lebih dari sebagai untuk Pak Dika kemungkinan mengenai mengajukan pertanyaan bobot. Sehingga di sini saya mengharapkan saya bisa meng-coach atau melihat kompetensi coach pada Pak Dika bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada beliau. Oh, jadi dari ketiga kompetensi tadi ada kehadiran, mendengarkan yang aktif, dan mengajukan pertanyaan bobot. Bu Neni akan memfokuskan pada kompetensi mengajukan pertanyaan bobot. Oh ya, baik Bu Neni. Setelah ini saya mungkin akan hadir ya untuk mengamati dalam proses coaching Bu Neni dengan Pak Dika. Semoga nanti proses coachingnya bisa lancar dan bisa sukses ya. Baik, Baik, terima kasih Bu atas segala saran dan masukannya. Semoga hari ini bisa berjalan dengan baik. Selamat sore Pak Dika. Selamat sore Bu Neni. Iya, bagaimana kabarnya sore ini? Luar biasa Bu Neni sendiri bagaimana kabarnya? Saya juga luar biasa. Nah, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan rekan saya yang saya ajak untuk datang, yaitu Putri Restarinasi. Beliau akan berperan sebagai penilai untuk kita, yaitu dalam melakukan coaching hari ini. Monggo, Putri. Ya, saya mohon izin ya Pak Dika ya, Bu Neni, Iya, Bu Neni. mengadakan pengamatan. Ya. Silakan. Mungkin bisa dinilai Pak Dika. Saya sepertinya tadi mendengar Pak Dika ingin bertemu dengan saya untuk menyampaikan sesuatu. Ada apa ini Pak Dika? Ya, terima kasih waktunya ya Bu Neni sudah menyempatkan diri. Sebenarnya kita harusnya sudah pulang, tapi sore ini dengan rela menyisikan waktu untuk saya. Sebenarnya saya itu punya sedikit permasalahan Bu Neni di kelas. Iya, apa itu Pak permasalahannya? Nah, akhir-akhir ini anak-anak itu ada beberapa yang tidak fokus Bu saat di kelas Bu. Seperti itu Bu. Ya, baik, terima kasih. Kemudian mungkin Pak Dika bisa menceritakan lebih detail lagi kira-kira apa yang membuat anak-anak ini tidak fokus di dalam kelas mungkin ya? Iya, anak-anak itu mereka tidak fokus, mereka sering ngobrol sendiri. Kemudian ada anak yang malah menundukkan kepalanya di atas meja. Nah, hal itu berkaitan dengan tugas juga nantinya. Kalau mereka sudah tidak fokus saat belajar, akhirnya
dalam pengumpulan tugas itu mereka jadi malas juga Bu. Nah permasalahan utamanya selain fokus tadi dalam hal pengumpulan tugas itu sangat bermasalah akhir-akhir ini. Seperti itu Bu Neni. Oke, baik. Jadi di sini saya menggarisbawahi anak-anak kurang fokus ya Pak dalam belajar. Otomatis berakibat pada pengumpulan tugas yang kadang terbengkalai, gitu Iya, ya. betul sekali Bu. Oke, baik. Kira-kira apa yang Pak Jika harapkan dari obrolan kita hari ini? Nah, yang saya harapkan saya menemukan solusi dari permasalahan tadi Bu. Anak-anak itu bisa lebih fokus, kemudian dalam hal pengumpulan tugas mereka itu dapat mengumpulkan tugas tepat waktunya. Seperti itu Bu Neni. Harapan kita sebagai seorang guru pasti sama ya. Iya. Anak-anak pasti diharapkan untuk dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Mereka juga bisa lebih fokus dalam belajar. Nah, sama juga dengan harapan Bapak Ibu guru yang lain ya. Nah, di sini jika obrolan pada sore ini mendapatkan solusi nantinya, bersediakah Anda menjalankannya Ya, nanti? tentu saja saya akan menjalankan dengan baik karena itulah harapan saya. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan dan saya dapat menjalankan. Seperti itu Bu Neni. Baik, mungkin yang ingin saya tanyakan kita kembali lagi ke topik utama yaitu siswa kurang fokus serta mereka mungkin kurang tepat waktu untuk mengumpulkan tugas ini menjadi momok yang luar biasa bagi kami ya, terutama para guru ketika harus memasukkan nilai, ketika kita harus mulai bekerja tapi ada satu atau dua orang anak yang mungkin tertinggal, itu akan sangat menghalangi begitu ya Pak ya. Nah, baik, yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah kira-kira dari masalah Pak Dika ini apa yang membuat murid Bapak di kelas itu menjadi jarang fokus, bahkan jarang sekali untuk mengumpulkan tugas tepat waktu? Kira-kira mungkin Bapak tahu atau tidak? Ya, kalau saya rasa kemungkinan dalam hal pelajaran mereka itu bosan dengan pelajaran ataupun mereka bosan dengan cara saya mengajar ya Bu, metode pelajaran yang saya berikan, kemudian mungkin dari media ataupun alat peraga yang mungkin saya berikan itu tidak menarik bagi mereka sehingga mereka tidak fokus sampai akhirnya mereka asal-asalan saja, terkesan asal-asalan dalam mengikuti pembelajaran yang mengakibatkan mereka itu jadi malas untuk mengumpulkan tugas. Seperti itu Bu Neni. Ya, jadi yang saya garis bawahi adalah mereka asal ya Pak ya mengerjakan tugasnya. Di sini bagaimana metode yang Pak Dika gunakan ketika mengajar di kelas nantinya supaya anak-anak ini tidak kembali asal-asalan. Kita kan juga berharapnya kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak gitu. Saya rasa saya akan memberikan metode pembelajaran yang bervariasi ya Bu Neni, karena kemarin saya rasa sebenarnya saya sudah mencoba menggunakan metode dengan belajar berkelompok gitu kan. Saya beri kesempatan mereka berdiskusi. Oke, di awalnya mereka sangat semangat untuk melakukan kegiatan itu, tapi lama-kelamaan mungkin mereka bosan juga ya dengan metode yang seperti itu, terus monoton seperti itu. Akhir-akhir ini mereka jadi kesannya tuh sudah tidak mengapresiasi lagi ya, tidak semangat lagi mengikuti kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi dalam kelompok. Jadi saya mencoba ingin memvariasikan metode pembelajaran, kemudian juga dengan media dan alat peraga yang berbeda seperti itu. Oke, baik. Kira-kira dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, saya melihat bahwa mereka mungkin jenuh ya Pak sebagian besar dengan metode yang kita lakukan. Nah, apakah yang Bapak lakukan nanti ke depan kira-kira itu efektif untuk murid-murid? Saya rasa saya akan melakukan tadi beberapa solusi tadi dan saya pikir itu bisa efektif untuk meningkatkan fokus belajar dan semangat belajar anak-anak seperti itu. Oke, boleh saya simpulkan berarti ya Pak ya, penyebab dari Pak Dika ini murid-murid merasa bosan dan kurang tertarik dalam kegiatan itu berpengaruh pada motivasi belajar anak-anak begitu ya Pak ya. Nah, berarti di sini Bapak juga punya PR besar ini ya Pak ya, untuk menumbuhkan lagi semangat anak-anak, bagaimana caranya supaya mereka kembali tertarik untuk belajar, bagaimana mereka kemudian harus berhubungan dengan kelompoknya. Kira-kira solusi apa yang Bapak lakukan ke depan selain menggunakan metode kerja kelompok atau dengan menggunakan media pembelajaran yang lain, kira-kira seperti apa metode lain? Iya, solusinya seperti yang
digaung-gaungkan belakangan ini ya Bu, dengan Merdeka Belajar. Itu kan harus memfasilitasi murid-murid kita. Nah, kita harus mencoba menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu yang akan saya coba Bu, berdiferensiasi baik dalam hal mungkin nanti konten, isi, atau mungkin nanti prosesnya, kemudian juga produknya. Nah, itu akan saya coba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Seperti itu. Baik, jadi di sini Bapak akan mencoba melakukan pembelajaran diferensiasi untuk sekiranya memvariasi pembelajaran. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini seperti apa Pak untuk eksekusinya? Bolehkah kami tahu? Ya, rencananya begini, dalam hal berdiferensiasi nanti saya menggunakan metode sesuai gaya belajarnya. Nah, ya, gaya belajar anak ada yang gaya belajar visual, ada yang auditory, kemudian ada yang kinestetik. Nah, itu nanti metodenya akan saya sesuaikan. Misalkan yang visual, mereka akan tertarik dengan gambar. Nah, jadi saya berikan materi pelajaran dengan gambar-gambar yang nanti dikaitkan dengan materi pembelajaran yang utama. Kemudian yang auditory, nanti saya coba menggunakan video. Nah, dalam video itu kan pasti ada penjelasan. Nah, mereka akan mendengarkan penjelasan itu yang ada kaitannya dengan materi. Begitu juga yang kinestetik, nanti akan saya berikan kegiatan yang memancing mereka untuk tertarik dengan materi itu, tetapi mereka juga dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali nih Pak. Tiba-tiba Bapak memunculkan pembelajaran dengan metode berdiferensiasi. Nah, di sini saya melihat ada berbagai jenis gaya belajar ya Pak ya. Ada nanti anak yang memang lebih cenderung kinestetik, kita beri permainan atau apa. Kemudian anak yang bergerak dalam visual, berarti dia nanti kita berikan video. Dan satu lagi dalam audio visual, mereka diberikan seperti apa sih Pak? Ya, video yang ada penjelasan. Iya, ada penjelasannya. Ini ide yang sangat luar biasa sekali, sangat cepat sekali jenengan munculkan. Dan ini semoga nanti ke depan kira-kira kapan Bapak mulai eksekusi melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Saya rasa minggu depan saya sudah bisa mencoba melaksanakan pembelajaran dengan diferensiasi, karena minggu ini saya akan mencoba mempersiapkan rancangan pembelajarannya dulu ya Bu, baik dari rancangan, kemudian saya juga harus menyiapkan media, kemudian saya juga harus menyiapkan alat peraga sesuai dengan gaya belajar yang dipunyai anak-anak kelas saya. Seperti itu Bu. Iya, wah sangat luar biasa sekali nih. Saya melihat jenengan begitu bersemangat, antusias merubah cara pembelajaran jenengan. Semoga berhasil Pak ya ke depan, sehingga nantinya diharapkan anak-anak itu yang tadinya memang merasa jenuh, merasa bosan, mereka tertantang untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Siap. Baik Pak, jika setelah obrolan kita pada sore hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang Bapak dapatkan? Ya, kesimpulannya dari obrolan kita sore ini sangat memberikan manfaat besar bagi saya. Yang sebelumnya tadi saya mempunyai masalah di kelas tentang fokus anak, kemudian tentang pengumpulan tugas yang sering terlambat. Setelah saya ngobrol dengan Bu Neni, saya dapat menemukan ternyata tuh permasalahan utamanya tuh pada masalah apa. Kemudian dari masalah itu saya dapat menemukan solusinya, sampai akhirnya saya mempunyai rencana untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi sangat luar biasa sekali obrolan kita sore ini. Ya, ternyata jenengan juga sangat luar biasa ini Pak. Jenengan memunculkan sesuatu secara spontan, memberikan ide, ternyata jenengan juga bisa mengatasi masalah Anda sendiri. Nah, di sini ternyata Anda adalah guru yang sangat luar biasa. Nah, jadi permasalahan Bapak hari ini, apakah Bapak sudah merasa lebih baik saat ini? Ya, saya sangat merasa jauh lebih baik dari tadi Bu. Saya mendapat pencerahan, saya harus melakukan seperti ini untuk mengatasi permasalahan yang seperti ini setelah saya ngobrol gitu. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Ya, sangat bermanfaat Bu. Mungkin hanya itu yang bisa saya lakukan saat ini. Lain waktu jika Pak juga mengalami kesulitan atau mengalami permasalahan, silahkan hadir kembali. Kita melakukan coaching lagi, sehingga nanti apa yang Bapak ganjalkan selama ini dalam kegiatan mengajar Bapak bisa kita selesaikan secara bersama-sama.
Siap. Iya. Terima kasih banyak Bu Neni sudah meluangkan waktunya. Harusnya Bu Neni mungkin sudah di rumah bersama keluarga, tapi rela mendengarkan curhatan saya, kemudian dapat membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu Neni. Terima kasih banyak Kak Dika. Selamat sore. Selamat sore Bu Neni. Ya. Bu Neni, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat, semangat. Ya, tetap semangat ya Bu ya. Nah, kemarin Bu Neni sudah melakukan coaching ya dengan Pak. Bagaimana perasaan Bu Neni ketika proses coaching kemarin? Saya merasa senang sekaligus puas karena Kak Dika berhasil menemukan solusi. Ya, berarti Pak Dika sudah memenuhi indikator di penilaian Bu Neni kemarin ya, yang Bu Neni sampaikan bahwa Pak Dika ternyata bisa menemukan ide-ide dari permasalahannya gitu ya. Nah, begini Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, silakan. Oh ya, menurut saya tadi Bu Neni sudah bagus ya, ada pertanyaan-pertanyaan romantik, dan untuk menggali informasi dari Pak Dika itu sudah terarah begitu tahap per tahapnya. Nah, bagaimana pendapat Bu Neni terhadap apa yang saya observasi atau saya amati tadi? Dari hasil pengamatan ini, saya sendiri merasa bahwa apa yang diberikan itu sangat membantu bagi saya, terutama dalam saya membantu Pak Dika menyelesaikan masalahnya. Dari situ saya juga mengetahui bahwa seseorang itu jika mempunyai target, maka dia akan bisa menyelesaikan segala persoalan tersebut. Berarti Bu Neni sudah bagus ya, sudah memenuhi kompetensinya sebagai coach ya, ada mendengarkan aktif, juga hadir di situ. Selain itu juga menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya, sehingga Pak Dika bisa tergali ide-idenya untuk menemukan permasalahannya. Baik, dari diskusi ini Bu Neni ada tindak lanjut yang lebih meningkatkan lagi kompetensi Ibu sebagai coach atau tidak? Baik, mungkin saya akan mencoba menggali kemampuan saya dalam menemukan pertanyaan yang berbobot, melakukan coach kepada coach saya, sehingga nantinya bisa membantu berbagai jenis persoalan yang dialami oleh para coach saya. Menurut Bu Neni rencananya untuk mewujudkan itu ya, meningkatkan kemampuan bertanya untuk berbobot itu memerlukan dukungan atau bantuan dari siapa? Itu mungkin Bu Neni bisa menjelaskan. Rencana ke depan mungkin saya akan banyak belajar dari rekan-rekan yang sudah pengalaman, terutama mereka yang lebih mampu untuk memberikan contoh tentang pertanyaan berbobot. Karena di sini saya juga harus belajar dari lingkungan saya juga, terutama lapangan sekitar saya seperti kepala sekolah atau rekan sejawat yang berpengalaman. Kira-kira Bu Neni mau melakukannya untuk belajar dengan rekan sejawat itu kapan ya Bu ya? Secepatnya saya akan mencoba belajar. Besok saya akan mencoba. Baik ya, alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan diskusi ya pasca supervisi. Jadi seperti yang kita diskusikan tadi dari awal, Bu Neni merasa puas dengan proses coaching kemarin dengan Pak Dika ya, karena ternyata dengan kemampuannya yang bertanya sering berbobot, Pak Dika bisa tergali ide-idenya ataupun tergali rencana untuk pemecahan permasalahannya, dan Bu Neni sudah memperoleh suatu ide untuk menemukan, untuk mengembangkan kemampuan bertanyanya dengan berdiskusi dengan teman-teman rekan sejawatnya yang mungkin lebih profesional, lebih ahli dalam hal itu ya Bu Neni. Baik, Bu Neni, dari apa yang kita diskusikan dari awal tadi sebagai penutup ya, Bu Neni bisa menjelaskan apa yang bisa Bu Neni dapatkan dari proses supervisi ini dari awal, terus pas proses supervisinya, lalu ketika pasca supervisi ini. Baik, terima kasih banyak Bu. Yang bisa saya peroleh selama supervisi ini salah satunya adalah gimana saya
harus melakukan coaching kepada seseorang, itu juga harus mempertimbangkan resiko buruk kepada seseorang, misalnya mempertimbangkan perasaan orang tersebut, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus menjadi pendengar yang aktif. Kemudian kita juga harus belajar untuk membuat pertanyaan. Jadi harapan saya ke depan, saya menggunakan lagi dalam melaksanakan coaching. Baik, Bu Neni, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi dalam proses revisi ini. Semoga rencana Bu Neni bisa dilakukan. Tetap semangat ya Bu Neni ya. Terima kasih banyak Putri atas kesempatan.